Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing tentang transmisi ya. Dimana kebetulan hari ini saya sedang ada project ya, ini membongkar transmisi motor Supra X. Oke. Nah, mungkin Sobat Teknik di sini bertanya, apa sih sebenarnya fungsi dari transmisi ya? Jadi fungsi transmisi itu untuk mengatur kapan kita membutuhkan torsi ya, dan kapan saat kita membutuhkan kecepatan. Terutama pada motor yang menggunakan sistem transmisi manual ya, seperti motor tipe cab atau bebek, seperti motor sport itu menggunakan transmisi manual. Nah, bentuknya seperti ini ya. Di sini saya akan mencoba untuk membedah kira-kira seperti apa sih transmisi motor Supra X itu, atau transmisi gear itu seperti apa, terus kemudian bentuknya seperti apa ya, terus cara merakitnya nanti seperti apa, dan cara mencoba seperti apa. Oke, mari kita bongkar transmisinya. Nah, Sobat Teknik, ini adalah transmisi dari motor Supra ya, atau motor Grand. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah kruk as, yang ini adalah kruk as atau bandul atau crankshaft ya. Terus ini adalah drum untuk mengatur perpindahan gigi. Ini adalah gigi primer ya, dimana transmisi ini terbagi menjadi beberapa kecepatan. Untuk motor Supra ini terbagi menjadi 4 kecepatan, gigi 1, 2, 3, dan 4 ya. Dimana kalau misalkan kita lihat gigi 1 ini posisinya paling bawah. Nah ini ya, kalau primer itu yang kecil, sekundernya yang besar, dimana akan menghasilkan putarannya lambat namun memiliki torsi yang besar. Lanjut, ini gigi 2 di sini naik lagi ya, dari gigi 1 kan lebih naik ya. Terus untuk sekundernya ini lebih kecil daripada gigi 1. Ini torsinya masih lumayan besar namun kecepatannya lebih dari gigi 1. Ini gigi 3. Gigi 3 ini lebih besar daripada gigi 1, 2, 3 untuk yang primernya. Yang sekunder tentunya lebih kecil. Ini menghasilkan putaran yang lebih cepat, namun torsinya kurang ya. Biasanya gigi 3 itu digunakan pada saat kita ingin menambah kecepatan. Dan ini gigi 4. Gigi 4 itu biasanya hampir 1:1 ya. Yang primernya 1, yang sekundernya 1. Jadi putaran sesuai dengan RPM mesin gitu ya. Kalau RPM ininya 1000, maka yang akan disalurkan ke transmisi sebesar itu juga. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan satu persatu untuk unit transmisinya. Nah, sebelum saya memperkenalkan komponen-komponen dari transmisi, mari kita bongkar dulu ya. Yang pertama dibongkar adalah kruk as, atau bisa disebut bandul atau crankshaft ya. Terus kemudian kita copot, ini adalah poros selahan. Kita copot ya poros selahan. Terus untuk melepas transmisi. Nah, transmisi ini kita bisa lepaskan yang pertama yang primer terlebih dahulu. Nah, ini transmisi terprimer dulu ya. Kita lepaskan. Ini bisa langsung dilepaskan, tapi kita angkat dulu sedikit untuk yang drumnya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah terlepas ini untuk transmisi gigi primer. Kita simpan. Terus kemudian kita copot gigi sekunder dan rem pemindah gigi ya, bisa langsung dicopot dua-duanya seperti itu. Kita copot, tarik aja ya, tinggal ditarik aja ke atas. Nah ini kan ada kelihatan ya untuk sekundernya. Jadi sekunder itu terhubung langsung kepada gear
gear roda belakang. Oke. Kita cabut saja. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini untuk gigi pemindah dan ini untuk gear sekunder. Jangan lupa di sini ada ring. Nah, ini ya. Ada ring masuk di sini. Nah, ini adalah komponen-komponen utama ya dari crankcase motor Supra atau transmisi ya. Ini bandul atau crankshaft, bisa disebut juga dengan krek as. Ini adalah gigi selahan ya. Nah, ini gigi selahan dan ini unit transmisinya. Hanya ini saja. Yang primer, sekunder. Ini untuk pengatur atau pemindah giginya. Nah, untuk susunannya seperti ini ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ini gigi satu ya. Gigi satu, ini primernya biasanya lebih kecil ke yang besar. Ini gigi satu, ini gigi dua, ini gigi tiga, ini gigi empat. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau ini pemindah gigi ya. Terus kemudian ini dia bebas, gigi bebas. Nah, jadi gini ya. Ini gigi satu, dari primernya kecil, sekundernya besar. Ini gigi dua ya. Ini gigi tiga dan ini gigi empat. Oke, gitu ya. Dan ini untuk pemindah. Nanti capit udangnya ke sini, terus kemudian ketika ini diputarkan, dia akan menaikkan atau menurunkan. Nah, posisinya seperti ini ya, sesuai giginya. Nanti yang akan diteruskan itu yang mana. Jadi intinya gini, kalau misalkan gigi satu ya yang diteruskan yang ini, yang lain itu hanya berputar saja namun tidak berperan. Yang digunakan rasionya yang ini dengan ini. Kalau gigi dua ya yang ini dengan yang ini, kayak gitu ya. Ini dengan yang ini. Ini fix yang ini ya. Terus untuk gigi tiga ya yang ini dengan yang ini. Ini bisa berpindah, sedangkan gigi tiga ini bebas. Ini gigi empat fix ya. Ini gigi empat fix, yang ini gigi empat bebas, yang sekunder. Oke, nanti diteruskan oleh ini. Jadi gitu ya. Nah, sekarang coba kita lepaskan satu persatu. Nah, ini adalah gigi primer ya. Jadi primer itu ini dari kopling terus langsung masuk ke poros. Nah, ini untuk gigi satu yang ini ya, yang ini. Terus ini untuk gigi dua yang ini nih. Bebas, namun nanti dia bisa dihubungkan dengan ini yang gigi tiga. Gigi satu, gigi dua, ini gigi tiga nih ya. Terus kemudian ini gigi empat. Nah, gigi empat seperti ini. Untuk susunannya seperti ini saja ya, simple. Ini gigi, dia tidak memiliki ring ya di luar. Ini gigi, terus dia menggunakan snap, dia menggunakan ring. Ringnya juga berbeda ya dengan ring biasa, jadi ada penguncinya. Nah, sesuai ini. Terus di sini snap ring. Nah, snap ring supaya ini tidak bisa bergerak lebih, hanya segini saja maksimal. Ini gigi tiga ya, ini gigi dua dikunci juga, dan gigi satu. Kalau gigi satu itu sudah menyatu dengan poros. 1, 2, 3, ini gigi 4 ya. Langsung aja kita pasang lagi gigi 4 seperti ini, kita pasang. Terus kita masukkan gigi 4 nya. Nah, kalau gigi 4 kita masukkan ini di dalam ya, karena nanti akan berhubungan dengan ini. Nah, gitu ya. Jadi ketika digerakkan nanti ini akan masuk seperti ini, set. Nah, sehingga dia akan berputar sesuai dengan poros ini. Oke, itu untuk gigi primer. Dan ini untuk gigi sekunder ya. Nah, ini gigi sekunder tadi. Untuk diameternya itu pasti akan berlawanan dengan diameter primer ya, kecuali gigi 4. Kalau gigi primer kecil
dia akan memutarkan yang ini karena untuk menghasilkan torsi. Jadi gigi satu ya, gigi satu. Terus kemudian yang kedua ini lebih kecil sehingga yang ini ya, yang ini sehingga torsinya itu lebih kecil dibandingkan dengan ini. Namun kecepatan akan naik ya, sesuai dengan rumus percepatan aja. Terus kemudian ini gigi 3 dengan gigi 3 itu hampir sebanding, tapi masih gede yang ini, yang sekunder. Dan gigi 4 ini, biasanya gigi 4 dengan gigi 4 yang primer sekunder, ya primer sekunder ini akan mendapatkan nilai yang sama atau diameter yang sama. Kayak gitu ya. Ini untuk komponennya. Nah, jangan lupa kita bongkar dulu untuk yang sekunder. Nah, ini di paling luar, di sini ada ring. Nah, ini ada ring, jangan sampai lupa dipasang ya, atau tertukar. Karena untuk transmisi ini sangat sensitif. Terus kemudian kita lepas. Nah, di sini ada bos ya. Jadi ini ada bos. Nah, bisa kita lepas juga seperti itu. Terus kemudian kita simpan. Terus selanjutnya di sini ada pengunci lagi dan ring. Tapi tidak bisa langsung dicopot seperti ini. Dicopotnya bisanya di belakang. Nah, ini ya. Ini untuk stoppernya nanti. Ini untuk gigi 4-nya seperti ini. Dan dia memiliki bos. Nah, ini dia memiliki bos di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya. Nah, di sini nih dia memiliki bos sini. Terus gigi ditambah dengan ring. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Ringnya juga khusus seperti yang tadi sudah disampaikan. Di sini ada penguncinya, tidak bulat sempurna. Terus kemudian di sini ada gigi 3. Nah, kalau gigi 3 biasa ya seperti ini. Kalau gigi 3 biasa seperti ini. Terus kemudian ada ring lagi. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau transmisi itu pasti dia disekat atau dipisahkan dengan ring ya. Antara gigi 1 dengan gigi 1 itu pasti ada ringnya. Makanya ya gak bakalan susah lah ya. Kalau misalkan kita merakit transmisi, yang penting susunannya aja sesuai. Jadi setiap gigi ya, setiap gear itu pasti akan dibatasi dengan ring. Contoh ya, ini juga sama tuh. Jadi ini juga ada ring, tuh ada ring. Ini ada snap ring pengunci. Di sini juga ada ring. Jadi setiap perpindahan gigi atau gigi dengan gigi itu pasti ada ring. Kecuali yang ini nih. Ini karena dia fix, dia tidak menggunakan. Karena dia fix, dia tidak menggunakan ring. Ini udah bawaannya ya. Dan dia gak bakalan bisa ditambah ring karena di sini sudah dipas. Langsung snap ring, terus press fit posisinya. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk gigi sekunder. Kemudian kita rakit kembali untuk gigi sekundernya ya. Dan ini gigi sekunder, kemudian kita pasang kembali seperti ini ya. Awas jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kita pasang seperti ini, dia gak bakalan bisa mengunci tuh. Nah, fungsinya ada benjolan ini dia untuk mengunci ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kebalik ya tentu si transmisi itu tidak akan berfungsi. Ini masuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti dia ketika digerakkan oleh ini pengatur, dia langsat dan dia tidak akan berputar kayak gitu. Ini ringnya ya, ringnya di sini. Nah, ringnya di sini, jangan lupa. Terus untuk gearnya juga di sini. Nah, kita pasang dulu ya. Oke. Terus kita kasih ring. Ini jangan sampai lupa. Nah, di sini ya, ini snap ring. Terus jangan sampai lupa kita harus memasang ring terlebih dahulu. Setelah itu, nah ini ya jangan sampai lupa. Ini ada coakan, terus di sini ada benjolan. Ini udah satu pasang. Jangan sampai dibalik. Kalau dibalik, otomatis gak bakalan mengunci nanti dia ya.
Jadi harus seperti ini. Ini kita masukkan dulu, terus ini kita masukkan kayak gini ya. Dan terakhir jangan lupa kasih ring lagi. Nah, dan terakhir baru ini kita pasang ya untuk gigi 4-nya. Nah, jangan lupa bosnya. Plak. Nah, jadi gitu aja ya, sangat simpel sekali untuk primer, sekunder, dan yang ini drum untuk pengatur gigi ya. Jadi untuk menggerakkan ini nih. Nah, di sini kan ada yang bisa ke kiri ke kanan. Fungsinya dia untuk mengunci ya, mengunci supaya bisa ikut berputar dengan poros kayak gitu ya. Terus kemudian yang primer juga sama. Nah, ini dia capit hurang. Ini drumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan drumnya ini diputarkan, contoh kita ngasih gigi ya, celep, misalkan berat, nah dia akan menggerakkan capit udangnya ini, tuh bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, dia akan bergerak. Oke. Nah itu ya untuk komponen-komponen utama dari transmisi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk melakukan perakitan? Mungkin teman-teman di sini sudah menunggu bagaimana sih cara melakukan perakitan dari transmisi ini. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi sudah mengetahui beberapa komponen dan susunan-susunannya, itu tidak akan sulit ya. Mari kita pasang. Yang pertama yang kita pasang itu adalah paket ini ya. Mau bareng-bareng semua juga boleh. Biasanya saya langsung semuanya ya. Nah, ini sudah satu pasang. Jadi ketika kita pasang dia pasti sudah include pas. Nah, seperti ini ya. Ini yang primer, ini yang sekunder. Ini sudah langsung pas. Ini primer, ini sekunder. Nah, ini gigi 1 ya. Ini gigi 2 nih. Nah, ini gigi 2 di sini. Ini gigi 3 di sini ya, gigi 3, dan ini gigi 4 atau percepatan 4. Percepatan 1, percepatan 2, percepatan 3, percepatan 4 ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau 1 dia dari kecil ke besar, dia membutuhkan torsi namun kecepatan rendah ya. Kalau gigi 2 kecepatan lebih tinggi, torsi memiliki. Gigi 3 juga sama ya. Sudah mulai kecepatan tinggi, torsi kecil. Kalau ini sudah balance ya. Dia hanya, kalau gigi 4 itu untuk kecepatan. Oke, lanjut, mari kita rakit. Nah, nanti ini akan masuk ke sini ya. Jangan lupa ini ringnya. Terus kemudian kita pasang si drum brake-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita tinggal pasang saja. Nah, posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Nah, lihat. Kalau misalkan susah, tinggal kita perhatikan aja di sini. Ada lubangnya 3, 1, 2, 3. Nah, di sini juga ada ada coakan dikit ya. Nah, ini untuk yang sekunder, ini yang primer, ini untuk drum pengatur giginya ya. Drum pengatur giginya. Cara memasangnya ya gini aja, langsung. Ini udah seperti ini ya. Terus kemudian kita langsung balik aja ke sini. Dan jangan lupa, nah ini ring yang tadi kita tahan menggunakan tangan ya. Segini. Yang pertama kita masukkan yang ini dulu, yang sekunder dulu ya. Yang sekunder dulu. Lakukan secara perlahan. Terus kemudian
Kalau udah yang sekunder, kita lepaskan tangan kita lepaskan, baru nanti cari yang primer. Ini primer belum masuk. Nah, primer udah masuk. Sekarang yang gigi percepatan ini. Nah, ini udah masuk semua ya. Tandanya kalau misalkan sudah masuk, ini belum nih. Tadi kan ada sentilan dikit ya. Jadi dia belum masuk. Belum. Dikit lagi mungkin. Oh, coba kita lihat. Ini kan ada ini ya. Nah, ini tandanya sudah masuk nih. Nah, ini udah masuk semuanya. Yang ini udah pas, yang ini udah pas. Tandanya kalau misalkan sudah pas, ujung gear primer dengan ujung ini ya, yang sekunder itu harus sejajar. Berarti ini sudah pas, bukan dengan gigi ya, tapi dengan ini. Berarti ini udah pas. Terus kemudian ini untuk drumnya, untuk ngaturnya lihat seperti ini ya. Nah, ini ada coakan dan ini harus pas ya. Coakan ini harus pas seperti ini. Berarti ini sudah masuk semuanya. Oke? Oke ya, gitu. Sudah kita rakit, selanjutnya tinggal kita cek putarannya. Nah, putaran ini aman ya, sudah bisa berputar dengan lancar. Terus setelah itu ini pergerakan drum brake-nya dia harus bisa berputar lancar, dan yang bergerak itu hanya dua saja, yang tengah tadi ya, yang gear yang ini satu, yang ini satu, tuh bisa dilihat. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini bisa dikatakan kalau misalkan sudah seperti ini ya bisa dikatakan ini sudah bagus ya, sudah berhasil. Tinggal kita sudah berhasil ya. Terus tinggal kita nah, ini adalah untuk penahan nanti kalau misalkan ini untuk penahan gear. Nah, ini untuk penahan ya, yang ini ya. Seperti ini, pas ke sini. Jadi kalau misalkan susunannya itu bisa dikatakan sudah beres, yang gear primer ini harus sejajar dengan yang atas ini, yang sekunder. Terus yang atas ini harus pas dengan, nah ini lubang atau coakan di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita pasang poros selahan ya, atau kickstarter. Nah, di sini ada plat ya, di sini ada, nah di sini ada penahan. Silahkan nanti penahan ini harus pas di sini. Nah, di sini ada coakan juga di crankcase ya, kita masukkan. Terus setelah itu kita pas ke sini, ke coakan ini. Jangan sampai kemana-mana ya. Kalau misalkan kemana-mana nanti giginya nanti selahannya gak bakalan nyangkut, pasti bakalan loss kayak gini. Oke. Oke ya. Terus selanjutnya kita pasang kruk as. Nah, kita pasang kruk as. Jangan lupa yang kiri kan, ini kan yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu ke magnet, yang sebelah kanan ke kopling. Berarti gini ya pemasangannya. Nah, lakukan secara perlahan karena ini press fit ya. Jangan sampai miring. Nah, udah masuk pas. Terus nah, ini udah transmisi udah, poros selahan sudah, kruk as sudah. Langkah selanjutnya
Kita tinggal memasang ini saja, memasang packing ya. Packing kita pasang seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada pennya, kita tinggal masukkan aja untuk mengunci si packing. Satu, terus kemudian di sini satu, ada dua ya. Jadi packingnya itu nggak kemana-mana nanti, nggak ke kiri atau ke kanan. Ini biarkan saja dulu ya. Mau disobek juga boleh, ini mau disobek boleh, kayak gitu ya. Beres. Dan terakhir tinggal kita pasang crankcase sebelah kanan. Nah ini untuk crankcase sebelah kanannya ya sudah kita bersihkan tadi. Bisa mungkin sisa-sisa dari packing ini harus bersih ya, supaya nanti tidak menahan. Nah tinggal kita pasin aja, terus kita pasang secara perlahan. Oke. Kalau saya biasanya ketika menggunakan packing baru itu jarang menggunakan lem ya, karena fungsi packing itu ya salah satunya sebagai perekat, makanya gak usah pakai lem. Oke, gitu aja. Tinggal kita kasih baut. Oke, tinggal kita balik dan nanti kita baut. Nah, ini untuk melakukan pengecekannya ya. Nah, ini bisa berputar dan terhubung. Tapi giginya belum kita bisa pindah-pindahkan karena ininya juga dicopot ya. Di sini juga dicopot. Ini dalam posisi netral. Nah, poros ini tidak bergerak ya. Kelihatan ya. Nah ini nanti pemindah giginya tahan. Nah ini posisi netral ya, kita masukin gigi. Nah itu lepas ya. Nah berputar ya, masuk gigi satu, terus lanjut. Nah gigi dua, terus tiga, gigi empat ya. Ini netral lagi. Nah ini netral. Oke, perakitan transmisi motor Supra atau motor Grand ini sudah berhasil ya, seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.